Baik, selamat pagi. Saya akan memberikan presentasi tentang bahan kita pada sesi 4 adalah berjudul Natural Language Processing. Apa itu Natural Language Processing? Ini adalah satu proses dari komputer yang dimana dia bisa menghasilkan bahasa alami atau dia bisa bercakap-cakap berkomunikasi dengan bahasa manusia. Dia bisa mengerti dan dia bisa mengungkapkan. Jadi komputer itu diprogram, diajarin untuk satu kemampuan seperti manusia yang berbahasa normal. Nah, jadi topik hari ini bicara tentang NLP dan kemudian khususnya beberapa aplikasi untuk analisa teks atau analisa tulisan dari komputer. Kemudian komputer tersebut bisa mengungkapkan atau bisa menulis teks, ya, sama seperti manusia. Kalau kita berpikir kira-kira apa yang komputer lakukan atau mesin lakukan untuk menyerupai manusia dalam hal berbahasa. Kalau kita perhatikan, manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa. Manusia sebelumnya berpikir dengan bahasa tersebut. Kemudian manusia juga bisa membangun berbagai teori ilmu dari atau bersama bahasanya dia, ataupun dia bisa pakai bahasa asing. Dan manusia juga bisa membangun persahabatan, berbicara, berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang lain atau teman-temannya. Nah, kenapa natural language processing? Karena sekarang ini pengetahuan sudah semakin banyak, ada di search engine, di berbagai server di seluruh dunia, sudah menyimpan begitu banyak pengetahuan berupa teks, ya, misalnya dokumen-dokumen, percakapan, komentar-komentar, tulisan-tulisan paper dan sebagainya, itu semua ditulis dalam tulisan. Setelah itu, kalau kita mencari, kita mau menemukan, meringkas, mencari insight daripada tulisan tersebut, kita bisa mencarinya, ya, lewat Google Chrome misalnya. Dan kemudian kita akan mendapatkan jawaban. Jawaban itu berupa rekomendasi dari apa yang kita minta. Nah, kemudian pengetahuan yang lain yang dalam hal ini komputer dan seluruh jaringannya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi bisa pakai bahasa kita, ataupun kalau kita tidak bisa mengerti bahasa yang lain, kita bisa memakai penterjemah, ya, seperti Google Translate. Bisa menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Kemudian juga level yang lebih mendalam adalah dengan mengetahui ilmu-ilmu tentang bahasa dan ilmu tentang berpikir, menghasilkan analisa yang mendalam dari bahasa. Kalau kita perhatikan kenapa proses NLP itu sangat besar atau sangat berguna saat ini, karena online teksnya tadi yang saya katakan banyak itu dalam angka bisa bisa berupa nilai angka yang sangat besar sekali, seperti 30 miliar web page, ya, halaman web page yang tersambung secara online. Dan kemudian ada contohnya 60 juta halaman di Wikipedia, yang biasanya Wikipedia untuk menulis artikel tentang apa saja, dengan 4,5 miliar kata-kata, dan itu bertumbuh cepat sekali. Bahkan dalam Twitter atau X itu 6.000 tweets per detik, kemudian 3 juta mail per detik, dan 60% adalah spam. Spam adalah email yang tidak kita inginkan, yang biasanya dikirim untuk menarik perhatian kita, apakah iklan atau sebagainya. Jadi potensi menggunakan NLP sangat besar. 8 miliar
orang di dunia ini menggunakan bahasa tertentu, dan kemudian 5,3 miliar uh, user internet menurut data pada Januari 2024, kalau dibandingkan jumlah penduduk dunia sekitar 7 miliar ya. Dan yang aktif dalam aktif sosial media adalah juga sama 5 miliaran. Kalau kita lihat juga untuk pengguna Google user ya, Google user itu 2,4 miliar, dan kemudian 206 miliar juta untuk user dari Baidu. Ya, di sosial media juga itu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp itu jumlahnya cukup besar, 4 miliaran menurut data Januari 2024 semua ya. Chatbot ada banyak yang menggunakan ChatGPT 180 miliar untuk Februari 2024, dan mesin untuk penerjemah 720 miliar, 720 juta yang berkunjung setiap hari untuk Google Translate. Jadi apa itu NLP atau Natural Language Processing? Adalah kemampuan komputer untuk mengerti dan menerjemahkan bahasa alami ya. Jadi kemampuan itu diperoleh dari mana? Dari manusia yang mengajarkannya. Setelah dia mengerti, mesin komputer itu mengerti, dia dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan bahasa tersebut ya, seperti layaknya manusia. Jadi NLP menolong komputer untuk memahami arti dan konteks daripada kata-kata dan kalimat. Bukan cuma sekedar menerjemahkan satu kata, satu kalimat, tapi konteksnya dia tahu. Jadi kalau misalnya konteks itu situasi, kondisi, sedang di mana, persoalannya di mana, misalnya itu dalam hal di lab komputer, lab studio, kita bertanya bagaimana mendesain sesuatu, dia tahu lab ini lab apa, lab komputer kah, lab kimia, fisika, biologi, atau desain ya. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan konteksnya. Dan juga menyangkut kemampuan untuk berbahasa, bukan cuma bahasa Inggris tapi berbahasa yang lain. Sampai saat ini bahkan bahasa daerah sudah banyak, termasuk bahasa Sunda misalnya, atau bahasa-bahasa yang menggunakan slang atau bahasa gaul ya, yang biasanya tidak ada dalam pembelajaran bahasa asing yang formal ya biasa. Tapi komputer itu sekarang sudah bisa semua. Nah, NLP ada dua macam ya. Kalau tadi kita sudah lihat kemampuan daripada komputer itu, sebenarnya itu mirip dengan bahasa. Orang mengerti bahasa kan biasanya ada 4 ya. Orang mengerti dan dari 4 itu digolongkan adalah 2 ya. Satu yang pasif dan satu yang aktif, satu yang tulisan, satu yang vokal ya. Jadi kalau 4 itu ekspresi ya. Ekspresi itu yang mengungkap ekspresi, menulis ya. Menulis atau writing, atau dia bisa ekspresi untuk speaking, dia bisa berbicara ya. Itu kan adalah kemampuan untuk menulis dan mengungkapkan ekspresi. Dan ada juga yang sifatnya menerima. Sifatnya menerima berarti dia mengerti tulisan ya. Kemampuan untuk mengerti tulisan, membaca, reading, dan kemampuan untuk mengerti apa yang orang omongkan ya, yang orang sampaikan. Dia understand, dia mengerti ya semua percakapan, dialog dari para manusia ya. Ekspresi oral ya, understanding oral, dia mengerti apa yang orang omongkan. Nah, jadi di dua bagian ini ada juga dalam komputer, karena komputer itu punya kemampuan untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi yang NLO itu adalah kemampuan untuk mengerti, untuk memahami ya.
Jadi teks yang kita berikan kepada komputer atau perkataan yang kita berikan kepada komputer diproses, dibagi-bagi dalam ukuran-ukuran yang bisa dia mengerti, ya. Teks-teks itu dimengerti secara bagian, kalimat, dan konteks. Dan yang level yang lain adalah NLG, adalah Natural Language Generation. Kalau yang NLU adalah Natural Language Understanding, NLG adalah Natural Language Generation. Artinya dia bisa mengungkapkan, bisa membuat, generate. Dia bisa mengkonstruksi output dari bahasa-bahasa manusia. Apakah itu dengan kata-kata, kata kerja, eh, misalnya subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Itu dibuat sedemikian rupa mirip dengan manusia. Sejarah daripada NLP itu dimulai dari tahun sekitar 1950, dan pada saat itu cuma kemampuan mesin untuk membuat sintaks struktur. Kemudian levelnya lebih lagi kepada kemampuan untuk menggunakan pendekatan statistika yang ada dalam mesin, dan kemudian dikembangkan pada tahun 2000-an menggunakan pemodelan machine learning atau deep learning yang biasa dikenal dengan recurrent neural network. Ya, recurrent neural network itu adalah satu pemodelan yang dipakai untuk memprediksi apa yang akan muncul dalam seri, ya, dalam seri. Jadi misalnya tulisan I love diprediksi apa? Bukan I love I, mungkin I love you, atau I love them, I love cat, dan sebagainya. Jadi itu diprediksi gitu. Nah, dengan banyak sekali pemodelan training, mereka bisa menduga kira-kira yang akan muncul apa. Itu mulai dengan teknik yang disebut recurrent neural network, kemudian dikembangkan lagi hidden Markov model sampai kepada long short term memory, LSTM. Ya, LSTM itu punya kemampuan untuk mengingat bahkan yang ekspresi short, ya, short term, misalnya telur mata sapi, ya, istilah majemuk ini dia bisa ingat itu pengertiannya walaupun sudah dipakai jangka waktu yang lama. Jadi itu teknik ya, long term memory, dan itu adalah pengembangan dari RNN. Kemudian level berikutnya masuk kepada teknologi yang contohnya tentang sequence learning, urutan encoder decoder, membuat sesuatu yang dari awal kemudian di generate ke akhir lewat teknik-teknik untuk membuat lebih dimensinya lebih kecil, karena kalau banyak kan dia akan punya masalah. Jadi ada teknik-teknik encoder decoder, kata-kata tuh diterima, diproses, ya, dibangkitkan lagi tapi lewat satu sistem untuk dimensinya dikurangi. Kemudian ada attention, di mana dia menyaring mana yang penting, mana yang tidak penting, dan ditangkap, yaitu kemampuan juga untuk membatasi hal-hal yang tidak perlu dikurangi dan diperhatikan yang perlu saja. Misalnya kita menonton bioskop, tidak perlu kita tahu dari awal sampai akhir ceritanya kalau diulangi lagi, tapi kita tahu momen-momen yang berharga yang bisa menarik perhatian yang pasti akan diingat. Hal itu yang biasa banyak dipakai. Sehingga akhirnya muncul sekitar akhir tahun 2018 tentang pre-trained language model yang menggunakan ChatGPT atau BERT, ya, dan sebagainya. Nah, di sini sudah berkembang sampai hari ini, dan itu semua teknologi disebut dengan large language model karena pemodelan itu menggunakan dataset bahasa yang begitu besar. Itu berkembang sampai hari ini dengan berbagai produk-produk seperti DeepSeek, Gwen, dan sebagainya. Jadi large language model ini menggunakan parameter yang banyak sekali, ya, bermiliar-miliar, dan kemudian di training
dan akhirnya dia dia udah mengerti dan dia bisa mengenerate. Itu kita biasa pakai di ChatGPT 4. Nah, kuncinya adalah dia mengerti konteks seperti tadi, dia mengerti konteks apa yang kita ingin mengerti, kita katakan situasinya, kita beri pertanyaan seperti chatting dan kemudian dia berikan generate, dia membangkitkan teks. Berikutnya adalah dia menggunakan teknologi transfer learning, di mana learning yang sudah dicoba, dimodelkan, eh, kemudian kita menggunakan untuk konteks kita. Jadi kita tidak perlu membuat lagi pemodelan training lagi karena dia sudah lakukan. Ya, seperti orang yang sudah ahli, sudah di training, kita pakai saja ilmunya, kita kasih parameter kecil dan dia bisa menggunakan itu. Dan dia terus-menerus disebut scalability, dia terus-menerus berkembang ya untuk improve ya dengan model-model yang lebih baru. Sekarang yang terakhir ada seperti ChatGPT 4.0 dari OpenAI. Dia punya kemampuan untuk menerima teks, tulisan, audio dan image sebagai input dan dia bisa generate ya. Ada juga dari Google seperti BERT dan juga T5 dari Google. Jadi beberapa aplikasi yang digunakan dari NLP adalah mengklasifikasi teks, ya misalnya teks itu adalah dia melihat yang masuk di email kita, email yang benar atau email yang spam. Jadi disaring dan kemudian email yang digolongkan spam masuk di junk mail atau ya spam mail, sehingga kita bisa hapus. Contohnya misalnya dia bisa mendeteksi, oh ini email ini ada iklan ya. Kecenderungan email ini dia kirimkan ke banyak orang, masuk ke banyak orang. Polanya sama. Dan akhirnya mereka tahu ini spam ya. Ini sifatnya broadcast kemana-mana. Dia udah ditandain. Atau ini ada mengandung sara, mengandung tulisan yang berbau kejahatan, pornografi dan sebagainya, atau ini tidak ada judul. Nah, itu digunakan spam ya. Kalau yang benar dia akan masuk ke inbox. Kemudian teknologi lain adalah machine translation. Kita menerjemahkan dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain. Sentiment analysis adalah product review. Kalau misalnya komentar-komentar dari orang dari satu produk tertentu dilihat, dianalisa apakah kata-katanya ini positif, negatif, atau antara itu positif dan negatif. Kemudian ada speech recognition, dia bisa memahami perintah secara oral ya. Kita ngomong dan kemudian dia melakukan aksi seperti Oke Google, Siri, Alexa dan sebagainya. Kemudian chatbot itu adalah tempat di mana kita bisa bertanya dan kemudian ada yang menjawab. Tapi itu bukan manusia atau itu bukan customer service yang nyata, tapi adalah komputer yang sudah diprogram yang menggunakan teknologi seperti ChatGPT yang bisa menjawab sesuai dengan apa yang domain yang ditanya. Ya. Khususnya untuk sentiment analysis itu sangat penting sekali karena itu dia memfokus kepada emosi, opininya itu opini yang baik atau opini yang negatif ya. Kita tahu kata-kata good ya, bagus sekali berbeda dengan kata ini tidak bagus atau ini jelek dan sebagainya. Dari ekspresi itu bisa kita lihat pilihan-pilihannya atau saya senang sekali, saya bangga dan sebagainya. Jadi dia melakukan klasifikasi teks itu apakah positif, negatif atau bahkan netral. Tidak ada positif dan negatif tapi cukup netral saja ya. Bisa dari kata-kata dan bisa dalam satu kalimat. Banyak sekali aplikasi yang sudah digunakan untuk sosial media terutama untuk customer service analyze feedback ya, misalnya di website kita ada komentar dan sebagainya. Contohnya, kalau kita misalnya mau menggunakan ChatGPT, kita bisa berkomunikasi dengan dia seperti ini. Kita bicara
saya akan memberikan satu kalimat dan kemudian berikan penilaian apakah ini masuk dalam golongan bagus, netral atau buruk. Kemudian ChatGPT menjawabnya, oke, saya akan mengklasifikasi teks yang akan diberikan berdasarkan bagus, netral atau buruk berdasarkan uh, analisa sentimen atau analisa daripada pendapat manusia yang digolongkan baik atau tidak baik. Kemudian kita masukin satu kalimat ya. Kita masukkan ke satu kalimat, misalnya kita mengatakan uh, secara umum makan malam di restoran ini sangat bagus, dari mulai sampai akhir makanannya enak, servisnya memuaskan, ada suasana yang baik yang tidak bisa dilupakan. Nah, kemudian ChatGPT menjawab bahwa teks ini good, baik ya. Itu adalah satu contoh sentiment analysis. Nah, produk-produk yang biasanya dipakai itu kalau kita pakai ChatGPT gampang, kita tinggal copy semuanya. Misalnya kita tak copy dan kemudian kita paste itu kalimat demi kalimat atau sekumpulan kalimat pada ChatGPT dan dia akan menganalisanya. Tapi ada juga software-software yang berbasis web ya, web aplikasi, dan dia punya kemampuan yang khusus untuk menganalisa daripada komentar ataupun pendapat review dari orang-orang. Contohnya produknya adalah Hotsuite, Sprout, Brand24, Brandwatch, dan Awario. Ya. Tapi sebagai informasi, website seperti ini, web aplikasi seperti ini sifatnya komersial, jadi kita harus masuk, kita harus berlangganan, dan kita harus mengkoneksikan kepada Instagram atau Facebook atau YouTube kita, dan itu harus sifatnya bisnis ya, sehingga itu bisa dikonekkan, dan kemudian kalau kita jadi admin juga baru kita bisa menggunakan fasilitas ini. Untuk chatbot ini juga adalah bagian dari NLP yang berfokus pada bagaimana berkomunikasi atau berbicara dengan user atau customer lewat interaksi dalam satu kotak chat ya. Nah, dia bisa menggunakan teks atau bisa bicara juga dengan speech. Nah, ini banyak ya juga digunakan sebagai personal assistant untuk Siri di Apple ya, Apple environment, dan Google Assistant kayak Google, dan kemudian Alexa untuk Amazon ya. Sekarang ada namanya video captioning. Video captioning itu adalah bagaimana supaya satu video atau image itu bisa diberikan satu caption atau satu tulisan yang menandai ya, yang menandai gambar atau tulisan itu. Misalnya kita tidak mau menulis sendiri, kita mau ada generate ya, sesuatu yang dituliskan yang bisa membantu kita kalau kita post misalnya di dokumen presentasi ataupun di sosial media ya. Ini bisa membuat konten yang kita buat itu lebih mudah diakses karena ada tambahan tulisan, kemudian ada kata-kata yang mendorong orang-orang untuk lebih menyukai atau melakukan tindakan selanjutnya. Ya, biasanya itu digunakan dalam sosial media juga. Ini ada gambaran contoh seperti ada gambar ya, dia komputer mengambil gambar itu dan kemudian dia memberikan caption ya, seperti seorang anak laki-laki bermain basket ya, dua anjing bermain di halaman rumput ya, kemudian ada anjing yang berenang ya di air, anak kecil yang bermain di ayunan, sekelompok orang berjalan di jalan ya, sekelompok wanita menggunakan pakaian formal, dua anak yang bermain di air,
seorang anjing yang melompat. Ya, itu dari gambar itu bagi manusia gampang untuk mengerti, tapi komputer dia punya kemampuan sederhana untuk mengcaption. Nah, ada juga yang captionnya itu bisa berurutan, ya bisa berurutan ya, dari kejadian pertama sampai kejadian berikutnya. Misalnya seorang laki-laki naik, seorang anak kecil laki-laki naik sepeda, kemudian dia kehilangan keseimbangannya dan dia jatuh di tanah. Ya, pas dia jatuh dia bangun lagi, bangkit lagi, dan kemudian dia mulai lagi untuk naik sepeda. Nah, ini adalah model-model yang ditulis berurutan tapi dapat captionnya. Uh, Bisa juga menggunakan satu satu kalimat saja untuk semuanya. Seorang anak laki-laki dengan baju kaos merah naik naik uh, naik sepeda. Oke. Okay? Jadi image, video atau image captioning ini bisa 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 kita buat, kita masukin di komputer dan kemudian dia generate, atau juga dia bisa otomatis ya, otomatis untuk taruh. Misalnya kita sedang di dalam uh, editing video ya, di dalam industri sosial media dan sebagainya, itu kita taruh gambar kemudian dia menuliskan semua prosesnya itu bisa mempermudah untuk waktu kita publikasikan, kemudian orang-orang yang melihatnya itu tanpa suara hanya membaca captionnya saja ya. Jadi secara praktis itu ada di website image2caption.com. Mesin translation kita tahu misalnya seperti Google Translate bisa menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol, bahasa Perancis dan Chinese. Itu adalah kemampuan yang kita sudah biasa lihat. Kemudian summarization itu adalah merangkum, meringkas, membuat lebih pendek tulisan-tulisan yang ada. Ya, misalnya kita bisa minta dokumen dari satu jurnal, satu paper, kita upload, kemudian kita minta untuk dia membuat ringkasan. Ya, ini juga berguna untuk research ya, untuk menolong orang bisa melihat yang tepat tanpa kita harus membaca semua literatur. Ya. Ini satu contoh gambar, ada bagian kiri adalah artikel yang dimasukin, dia ambil summarize-nya, dia kasih ambil kata-kata yang penting saja untuk kemudian dia ringkaskan. Ya, ada abstraknya dan ada yang lebih perinci. Kemudian komputer juga bisa, NLP juga bisa menggunakan satu teknologi menggabungkan kemampuan dengan robot. Ya, robot yang bisa dibangun dengan teknologi, dengan mesin, sehingga dia bisa seperti manusia yang mengajar kepada pada orang-orang dalam bahasa asing. Ya, ini satu contoh yang sudah ada di berbagai tempat pelatihan di mana menggunakan robot. Nah, informasi yang ini bisa dilengkapi dengan link-link sebagai berikut yang kita bisa coba bagaimana prakteknya. Anda bisa mencoba sendiri, kemudian gunakan link-link tersebut untuk memahami lebih mendalam lagi. Salah satu contoh kita bisa menggunakan ChatGPT, kita bisa menggunakan Killbot, kita bisa menggunakan Google Translate, kita bisa menggunakan imagineart.com atau Imagine to Caption. Misalnya kita coba, melihat beberapa aplikasi yang ada. Misalnya di sini adalah Killbot ya. Kalau kita menggunakan Killbot itu untuk apa? Killbot itu adalah untuk meringkas atau
bisa paraphrasing, bisa grammar dan sebagainya. Ya, jadi kita kita bisa misalnya menggunakan satu kata, misalnya love you. I love you bahasa Inggris ya. Kemudian kita pingin, oh kata-kata I love you itu bisa diganti dengan yang lain yang lebih lebih mungkin tidak formal. Kemudian kita coba paraphrase ya. Paraphrase I love you. Love you. Paraphrase. Nah, nah dia bisa bilang I cherish you, bisa juga. Ya cherish itu kita bisa lihat bahwa bisa diganti I adore you, I respect you, I appreciate you, I admire you, like, treasure, enjoy, value, regard, embrace dan sebagainya. Ya di sini kita bisa lihat teksnya, teks analyze teks dan kemudian dia bisa mengekspresi juga. Sinonim kita bisa lebih banyak lagi, lebih lebih banyak tapi lebih kurang akurat ya, kalau kita bisa kurangi seperti ini ya. Kemudian modenya juga ini dia membantu. Kalau I love you adalah standar, kalau dibuat fluency atau humanize ya, kita bisa ganti-ganti ya. Formal ya, jadi itu kalimat. Jadi misalnya formal I have affective for you, jadi bukan kata yang casual atau kata-kata yang lebih akrab ya. Untuk akademik tetap pasti pakai I love you ya. Kreatif misalnya mungkin kita bisa pakai kata-kata yang lain, you mean the world to me. Nah, itu lebih kreatif ya. Atau kita bisa refresh lagi, my heart aches for you. You mean the world to me, my heart aches for you ya. Jadi itu bisa bisa expand juga, expand kita bisa lebih kembangkan lagi, lebih banyak kata ya, I adore you dan sebagainya. Oke, jadi ini kemampuan-kemampuan daripada salah satu tools AI. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan image capturing ya, image capturing tampilannya seperti ini. Dia kita bisa upload foto kemudian atau video, tapi di dalam hal ini foto, gambar. Kemudian kita minta dia untuk memberikan satu caption ya. Jadi ini seperti ini gambar, misalnya kita taruh gambar terus kita minta dia untuk memberikan caption ya, otomatis ya. Jadi kita bisa upload di sini gambar, misalnya kita gambar ini, misalnya kita ambil gambar yang ada saja ya, misalnya kita ambil gambar orang yang lari seperti ini ya. Ada orang yang lari, kita ingin masukin di Instagram misalnya, Instagram. Kemudian kita pilih tones yang akan dipakai, apakah dia senang atau tidak, atau kita misalnya pakai dia happy ya, oke kita pakai happy saja. Kemudian kita gunakan bahasa Inggris, kemudian kita generate caption. Nah, setelah kita generate caption, dia akan minta seperti apa ya. Dia akan memberikan ini ya, namanya program gratis ya, selalu ada iklan-iklan juga ya. Jadi dia berikan caption ya, kita misalnya tutup aja ya captionnya. The sound of waves crashing and warm sand beneath your feet make every run on the beach feel like pure bliss. Lace up those sneakers and let the ocean breeze carry you away. Nah, ini kata-kata ini mungkin tidak begitu familiar bagi kita. Kita bisa lihat yang lain yang di bawahnya
Nothing compared to the feeling of running along the shoreline with the sun shining brightly and the ocean stretching endlessly. Embrace the joy of movement and the beauty of nature. Jadi ini lebih lebih familiar, lebih enak karena dikatakan tidak ada bandingannya untuk merasa perasaan di mana lari sepanjang pantai lah dengan matahari yang terik yang bersinar membuat suasana hati tambah tambah luar biasa lah kayak gitu. Jadi ini satu bentuk image capturing. Kemudian yang lain untuk sentiment analysis bisa dilihat sendiri di Sprout Sosial, kemudian di tempat yang lain. Ini salah satu yang disebut dengan image art dari Midjourney. Kalau kita buka misalnya seperti ini dan saya sudah menulis misalnya rancangkanlah satu restoran untuk for Japanese traditional style, untuk style Jepang ya secara tradisional, dan saya mengandaikan kamu adalah seorang arsitek yang terkenal yang ahli dalam bidang restoran yang mewah gitu ya. Ini kita perlu memberikan posisi kepada dia sebagai apa untuk dia bisa menganalisa. Nah, di akhirnya dia berikan 4 pilihan, mana yang terbaik kita tinggal pilih saja. Misalnya kita lihat ada seperti ini ya. Kita lihat ada seperti ini dan dari sini kita bisa ini adalah contoh desain yang bagus. Sebagai seorang ahli desain interior, ini bisa jadi inspirasi. Kita tidak akan pakai ini untuk memberikan kepada customer kita, tapi kita pakai itu sebagai inspirasi. Hal yang sama untuk social media analis yang lain, ada namanya Code Suite ya. Kita bisa menganalisa dan kemudian ada yang lain lagi Awario sama dia bisa menganalisa Instagram dan kemudian Brandwatch juga sama untuk marketing. Sprout Sosial sama ya, dan kemudian ya kita seperti biasa misalnya kita pakai ChatGPT ya. ChatGPT kita kondisikan yang sama seperti tadi. Misalnya ini saya sudah menuliskannya. Sebagai seorang ahli desain interior dari Jepang, saya ingin Anda membantu membuat desain untuk restoran tradisional tapi kesannya mewah. Nah, kemudian dia menjawab, tentu berikut adalah konsep desain interior untuk restoran tradisional Jepang dengan nuansa mewah. Konsep utama gabungan antara estetika tradisional Jepang, wasoku, dan sentuhan kemewahan modern dengan tetap mempertahankan kesederhanaan yang elegan. Kemudian materialnya kayu alami, batu alam, warna netral, layout ruangannya apa diberikan, percayanya apa, dekorasinya apa, dan seterusnya. Kemudian saya bilang buatkan layoutnya dulu. Akhirnya dia menjawabnya seperti ini. Kemudian kita dapatin sebuah layoutnya. Pada bagian terakhir kita bisa minta untuk dia memberikan gambarnya. Kita bilang buatkan simulasi secara real dalam bentuk foto 3D. Kemudian dia berikan gambarannya seperti ini. Nah, sebagai disclaimer bahwa ini adalah hasil daripada ChatGPT berbayar ya. Kalau ChatGPT yang tidak berbayar, yang free, Anda tidak bisa membuat gambar-gambar analisa gambar. Ya. Jadi analisa gambar di sini adalah diberikan oleh ChatGPT untuk kita bisa pakai ya. Kalau misalnya dia berikan seperti ini gambarnya, kemudian kita bilang lagi gambar 3D ini kita bilang buatkan setelah kita buat simulasi, kita bilang pada dia lagi, saya ingin ada perubahan yaitu koki langsung kelihatan pada ruang tamu. Nah, dia kemudian akan menggantinya, dia beda dengan yang di sini, dia akan bikin koki gambar seperti ini ya. Jadi ini adalah satu contoh untuk aplikasi teks ya, teks, dan kemudian kita berikan pengertian, komputer kemudian mengerti, kemudian komputer menerjemahkan apakah lewat tulisan,
lewat suara atau lewat video. Produk-produk yang lain ada juga yang baru yang bukan cuma ChatGPT. Baik, itulah yang kita bisa pelajari. Silakan Anda kembangkan dan kemudian Anda explore produk-produk NLP seperti apa. Ini apa yang kita belajar hari ini adalah sebagian kecil. Terima kasih atas perhatian.